Recording in progress. Ya, silakan Bu Amalia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya kurang semangat nih Bu Asri. Soalnya kita hari ini mau mendengarkan gitu ya, mau sama-sama mendengarkan sharing-sharing yang saya dengar bocorannya nih katanya mau diseminasi ya dari Bu Astri Dewi. Sebenarnya Bu Astri ini sudah siap loh, dari pagi saya udah dicolek. Udah berapa hari ya Bu Astri saya dicolek terus ya sama Bu Astri? Iya. Iya. Sudah siap karena memang saya dari pagi standby Zoom, Bu. Iya, sudah standby Zoom. Jadi Bapak Ibu jangan lemas ya, jangan lemas, jangan apa nih, karena sudah siang gitu ya, karena sudah siang juga sudah lelah gitu dengan aktivitas Bapak Ibu yang dari pagi, mungkin bertemu dengan Bu Astri kok kayaknya tiap hari gitu, aduh kayaknya saya ikutan lelah, tapi jangan juga ya Bapak Ibu ya, karena hari ini sepertinya Bu Astri sudah menyiapkan materi khusus buat Bapak Ibu yang mudah-mudahan tetap cetar membahana ya Bapak Ibu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Sepertinya saya lihat ada beberapa mahasiswa Bu Astri terus bergabung juga di SDN Kebon Kosong 16 pagi ya kalau tidak salah ya Bu Astri ya. Iya betul Bu Amalia. Mohon izin bergabung Bapak Ibu. Saya Amalia Fajar Hidayati. Bapak Ibu bisa panggil saya dengan Ibu Amalia gitu ya. Gak perlu pakai ibu juga gak apa-apa, Amalia saja cukup. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin yang saya hormati Ibu Astri Dewi. Sebenarnya saya kenalnya Astri Ratna Dewi gitu ya, nama lengkapnya, dan beberapa teman-teman kadang memanggil dengan Nyai gitu kan. Ada juga yang sebenarnya ini gandengan saya Bapak Ibu di PGSD UNJ 1. Beliau kenal dengan terbalik, saya kenal dengan beliau gitu ya. Cukup lama gitu ya, dari tahun berapa kita Bu Astri ya bergabung ya? Di 2002 ya, sekitar 2002, dan bertemu lagi dan bertemu kembali gitu, yang tadinya kita dari masa gadis gitu ya, terus sekarang sudah punya gandengan masing-masing, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu saja sih sebenarnya, mudah-mudahan Bapak Ibu stay tune gitu ya di Zoom siang hari ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu guru beserta pimpinan SDN Kebon Kosong 16 pagi, mohon izin Ibu Nur Hasanah dan kawan-kawan dari SDN Kebon Kosong 16 pagi, mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan teman-teman dan jajarannya gitu ya, di hari Sabtu 10 September 2002. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan taufik serta hidayah dan inayahnya kita berkumpul. Kalau saya bilang kembali, terkesan saya ikutan sudah lama gitu ya Bapak Ibu ya. Yang jelas berkumpul di room Zoom berkenaan dengan diseminasi penerapan budaya positif Ibu Astri Ratna Dewi, nyainya guru penggerak angkatan 5 DKI Jakarta. Keren ya Bapak Ibu. Itu boleh dong tepuk tangan dulu dong buat Bu Astri Ratna Dewi. Ini ya, terima kasih Bu Amalia, salah satu berlebihan loh. Enggak kok Bu, ini salah satu calon guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Beliau jadi guru di jajaran kita sedang pendidikan ya Bapak Ibu ya. Di diseminasi penerapan budaya positif ini kita sudah modul 1.4 ya kalau tidak salah ya Bu Astri ya. Mudah-mudahan, mohon dikoreksi. Yang jelas Bapak Ibu, kita selalu menikmati gitu ya, termasuk Bu Astri ini menikmati sekali nih modulnya gitu ya, sudah di 1.4. Yang jelas Bapak Ibu, beliau akan berbagi kepada Bapak Ibu pada siang hari ini, mudah-mudahan tetap semangat. Tak lupa
Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, mohon izin saya selaku pembawa acara yang digait beberapa hari ini, ada agenda yang sudah disiapkan oleh Bu Astri. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah pemaparan materi budaya positif oleh Ibu Nyai. Yang berikutnya kita akan diskusi dan tanya jawab gitu ya, dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum agenda pada hari ini kita mulai, ada baiknya kita sebagai umat beragama, izinkan saya memandu Bapak Ibu untuk memimpin secara Islam. Ya, yang lain bisa mengikuti dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. Ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar. Ya. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hasanah. Beliau sepertinya saya lihat lagi di dalam perjalanan. Mudah-mudahan selalu selamat dan sampai di tujuan ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Mbak. Ibu. Silahkan Bu Nur Hasanah, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan sehat. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Astri atau Nyai. Benar sekali. Ini Bu Astri juga di sekolah dipanggilnya Nyai. Nyainya SDN Kebun Kosong 16. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya kaget sih. Saya bilang saya jadi pendengar aja, ternyata yang mau ngasih sambutannya sebenarnya Pak Urip, wakil kepala sekolah kami Pak Urip bisa. Dan kalau misalnya kepala sekolah nggak bisa, Pak Urip nggak bisa, mau nggak mau saya. Karena katanya saya yang dituakan di SDN Kebun Kosong 16. Emang udah tua juga sih. Jadi terima kasih Mas Astri, terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom ini ya dalam acara diseminasi. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Diseminasi positif, diseminasi dengan judul budaya positif di SDN Kebun Kosong 16. Saya di SDN Kebun Kosong 16 mengajar pendidikan agama Islam. Dan salah satu budaya positif yang kami terapkan di SDN Kebun Kosong 16 adalah sebelum surat edaran keluar bahwa 15 menit sebelum pelajaran dimulai kita harus tadarus, harus literasi. Alhamdulillah di SDN Kebun Kosong 16 sudah menerapkan. Jadi sebelum surat edaran itu keluar, kami di SDN Kebun Kosong 16 khususnya ada pelajaran pendidikan agama Islam sudah mulainya tadarus dan literasi. Nah, di kebanyakan murid-murid kami di SDN Kebun Kosong 16 adalah dari kalangan anak-anak yang menengah ke bawah. Tapi subhanallah, mereka dalam belajar semangat sekali. Walaupun mereka misalnya kan indikatornya kalau misalnya dari kalangan
menengah ke bawah itu misalnya jajannya cuma 2.000, terus kalau ditanya kalian jajan nggak hari ini, enggak bu, mama nggak punya uang gitu. Tapi alhamdulillah mereka semangat belajarnya luar biasa ya, dan alhamdulillah juga tingkat kecerdasannya lumayan. Jadi kami sangat bersyukur mengajar di SDN Kebon Kosong 16 ya, walaupun secara ekonomi murid-murid kami dari golongan menengah ke bawah ya, tapi tekad mereka sangat besar untuk menjadi sesuatu ya untuk negeri ini. Nah, nanti mungkin lebih dijelaskan oleh Bu Asri atau Miss Asri tentang budaya positif anak-anak di SDN Kebon Kosong 16, dan saya mohon maaf karena mewakili Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Hasanah ya, yang telah mewakili Bapak Kepala SDN Kebon Kosong 16 pagi. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Nur Hasanah bisa menjadi inspirasi ya Bapak Ibu ya, karena sudah melaksanakan pembiasaan gitu ya, yang positif jelasnya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Hati-hati di jalan, yang jelas saya hanya mengingatkan hati-hati di jalan ya Bu Nur Hasanah. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal, hari ini adalah jadwalnya gitu ya, agendanya diseminasi penerapan budaya positif di SDN Kebon Kosong 16 pagi pada hari Sabtu 10 September 2022 oleh nyainya SDN Kebon Kosong. Wah, tadi sudah dibenarkan ya dengan Bu Nur Hasanah ya. Kita sambut yang meriah gitu ya, beri aplaus buat Nyai Astri Ratna Dewi, kepadanya dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Amalia ya yang telah bersedia meluangkan waktunya di siang hari ini ya. Sebetulnya harusnya weekend ya bersama keluarga, namun bersedia untuk menjadi moderator pada acara siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin saya nanti akan share screen. Sebelumnya yang sama-sama saya hormati Bapak Ibu guru SDN Kebon Kosong 16 pagi ya, dan Bapak Ibu guru hebat yang mana dari Sabang sampai Merauke ini ya pada kesempatan siang hari ini. Izinkan saya berbagi penerapan budaya positif yang telah kami terapkan di SDN Kebon Kosong 16 pagi ini. Tentunya beberapa materi yang ingin saya sampaikan ini mudah-mudahan nantinya bermanfaat. Amin. Oke, baik, saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bu Astri. Ya, baik, diseminasi penerapan budaya positif di SDN Kebon Kosong 16 pagi. Kalau kita bicara tentang budaya positif, tentunya ini adalah suatu kebiasaan ya, yang mana sudah memang menjadi akar di sekolah Bapak dan Ibu semuanya ya. Dan pada kesempatan siang hari ini, saya meminta untuk Bapak dan Ibu, kita akan fokus, tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, dan hadirkan rasa ingin tahu dan bersyukur, serta kebijaksanaan. Jadi saya mohon Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa fokus ya, mengikhlaskan hati dan pikirannya untuk 1 jam ke depan. Mudah-mudahan apa yang saya nanti sampaikan sangat bermanfaat. Oke, Bapak dan Ibu,
terkait dengan konsep utama budaya positif, di sini saya akan menjelaskan nantinya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian motivasi atau hukuman, penghargaan dan restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu juga di sini asing ya, ada beberapa kata-kata yang mungkin baru saja didengar. Dan ini juga saya baru mendapatkan materi ini yang luar biasa, bagus sekali ya, pada kesempatan di pendidikan guru penggerak ini. Ya, Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan pemantik, ya ini ya. Menurut Bapak dan Ibu, apa sih pentingnya kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu? Mungkin ada yang ingin membantu saya menjawab, kira-kira apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak dan Ibu? Silakan, Pak Ren. Ya. Silakan Pak Rendra. Biar betah ya Bu ya. Biar betah. Betahnya ada di kelas gitu ya Pak? Ya, semua lingkungan, ya kelas, di sekolah, di lingkungan pembelajaran lah pastinya. Iya, oke. Ada lagi mungkin selain Pak Rendra? Bapak dan Ibu silakan. Bu. Silakan Bu Tuti. Siswa jadi lebih bersemangat Bu kalau ingin ke sekolah. Oke, baik. Ya, Bapak dan Ibu, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Bapak dan Ibu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rendra, Bu Tuti, itu betul sekali ya. Artinya menciptakan keadaan yang nyaman, kemudian bagaimana bisa kita membuat anak-anak peserta didik kita, baik itu peserta didik maupun guru, semuanya nyaman berada di sekolah. Nah, terkait dengan budaya positif, apa yang dimaksud dengan budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif, mohon maaf. Ya Bapak dan Ibu, untuk disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin, tentunya tanpa kekerasan ataupun ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunitas tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab, serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Ya, menurut Stephen R. Covey, disiplin positif itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bapak pendidikan kita ya, Ki Hajar Dewantara, ya ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut uri handayani. Filosofi pendidikan ini yang artinya di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan daya kekuatan. Nah, Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada dalam suasana yang merdeka.
Di sini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah satu, yaitu harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin yang datangnya dari diri atau dari unsur intrinsik yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena biasanya berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Baik Bapak dan Ibu, kita sebagai pendidik ya atau disebut juga sebagai pamong yang menuntun dan memberikan arahan kepada anak sehingga anak itu tidak salah jalan dan tidak salah dalam melangkah dan membahayakan dirinya. Karena kembali lagi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan, pembelajaran semuanya berpihak kepada murid. Dan anak-anak kita hendaknya membimbing dan mendidik mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Agar anak dapat memiliki budi pekerti yang luhur dan mulia. Yang dimaksud dengan mendidik artinya menuntun. Jadi menuntun dengan pola pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid atau berpihak kepada anak. Nah, Bapak dan Ibu, di sini disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan memiliki motivasi intrinsik yang datangnya dari dalam diri sendiri, bukan dari ekstrinsik atau dari faktor dari luar. Dan di sini dikuatkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beberapa penguatan ya, nilai-nilai ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ya, motivasi perilaku manusia itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini biasanya yang pertama menghindari ketidaknyamanan. Karena murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu yang pertama. Nah, ini adalah salah satu bentuk motivasi yang datangnya dari luar. Jadi bukan karena anak datang dari dirinya sendiri atau faktor intrinsik. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ini juga termasuk motivasi ekstrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan sendiri, murid melakukan disiplin diri karena ia sadar betul dari nilai kebajikan dalam dirinya. Ini adalah merupakan salah satu motivasi intrinsik. Dan Bapak dan Ibu, mungkin ini yang biasanya kita lakukan ya. Anak itu merasa takut, sehingga kita menerapkan kedisiplinan, anak itu merasa takut. Ya, karena apa? Karena nantinya dapat sanksi atau dapat ancaman dari luar. Nah, ini adalah salah satu menghindari ketidaknyamanan. Jadi, anak disiplin itu bukan karena kesadaran dari dalam dirinya. Atau yang kedua, mendapatkan imbalan. Ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kita mengharapkan murid bisa melakukan disiplin diri tentunya dari dalam dirinya sendiri atau yang datang dari motivasi intrinsik. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat di sini konsep disiplin dengan identitas gagal. Tentunya di sekolah Bapak dan Ibu sudah menerapkan kedisiplinan. Baik itu disiplin di kelas maupun disiplin di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada bentuk hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, sudah pasti anak itu merasakan sakit. Jadi hukuman itu memang menyakitkan. Dan bahkan hukuman itu bisa membekas. Ya, Bapak dan Ibu, ya, bisa membekas, akan diingat sampai kapanpun. Yang kedua adalah rasa tidak nyaman. Karena diberikan hukuman, siswa mungkin yang diberikan hukuman tidak nyaman karena merasa malu, ya, dipermalukan di depan teman-temannya. Nah, yang ketiga, murid akan merasa takut. Dan yang keempat, memaksa.
Jadi nantinya ketika murid diberikan hukuman dan dia akan sadar, oh iya ini saya diberikan hukuman karena saya tidak disiplin. Nah itu adalah sifatnya memaksa. Yang berikutnya murid akan menyembunyikan kesalahan karena takut diberikan hukuman, akhirnya murid tersebut tidak berani untuk berterus terang. Ya, murid akhirnya menjadi rendah diri. Ini adalah konsep dari hukuman. Dan tentunya kita sebagai guru pernah melakukan, dan ini memang salah satu ya sebagai bentuk ketidakdisiplinan dan guru itu memberikan hukuman kepada siswa. Kemudian konsep disiplin selanjutnya adalah penghargaan. Nah, biasanya kalau yang tadi hukuman karena anak-anak tidak disiplin, sekarang kebalikannya. Jadi anak-anak itu disiplin, murid disiplin. Akhirnya karena kedisiplinan itu, murid itu diberikan penghargaan. Ya, akhirnya tidak efektif. Yang kedua, merusak hubungan. Yang ketiga, dapat mematikan kreativitas. Yang keempat, menghukum dengan ranking. Yang berikutnya, merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin antara hukuman dan penghargaan, namun ini menjadi kegagalan bagi murid-murid. Bapak dan Ibu, untuk penerapan budaya positif ini kita mengetahui beberapa istilah, yaitu pendekatan restitusi, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bagaimana restitusi? Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, kemudian tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika anak itu melakukan pelanggaran, ini anak ditawarkan, bukan dipaksa. Kamu jangan mengulangi lagi ya, itu. Jadi ditawarkan terlebih dahulu. Ini adalah konsep dari ciri-ciri restitusi. Kemudian yang berikutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri si murid. Yang selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Oke, baik Bapak dan Ibu, di sini saya tampilkan beberapa kasus ya. Nah, ini ada perbedaannya. Saya contohkan kasus murid terlambat ketika upacara bendera. Di sekolah Bapak dan Ibu pernah ada murid yang terlambat ketika upacara bendera, Bapak Ibu? Ya, tentunya ya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika murid terlambat? Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika murid Bapak dan Ibu ketika upacara berlangsung itu terlambat? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Memberi hukuman. Diberikan hukuman. Biasanya Bu Erni itu memberikan hukumannya berupa apa, Bu? Setelah upacara itu biasanya mengambil sampah yang ada di sekitar sekolah. Iya. Kalau Pak Ian memberikan hukumannya berbentuk apa, Pak? Ya biasa kalau kita sih agak keras sih. Gimana, Pak? Kadang ya kalau bagian sini di saya tuh agak keras sedikit hukumannya. Ya, biasa kita suruh pegang pikul kursi. Oh ya, oke, berarti artinya ketika memang murid itu terlambat dalam upacara bendera, Bapak dan Ibu memberikan sanksi atau hukuman. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, guru tersebut akan menghukum, misalkan contoh ya, ini memang jujur saya juga pernah menerapkan ini berupa hukuman. Guru menghukum hormat bendera selama 1 jam atau berdiri di depan kelas selama KBM, ya ditentukan waktunya. Kemudian yang kedua, bentuk hukumannya guru marah dan akhirnya murid menjadi takut. Itu adalah bentuk dalam hukuman. Konsekuensi, dalam bentuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di lapangan sekolah, misalkan ya. Udah nggak apa-apa nak, kamu terlambat, tetapi konsekuensinya kamu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, tapi di lapangan sekolah, seperti itu. Misalkan sambil hormat bendera. Yang kedua, guru tegas dan murid menghargai peraturan. Ini adalah bentuk dari konsekuensi.
Bedanya dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membuat murid menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini dalam kasus murid terlambat ketika upacara bendera. Jadi pemberiannya bentuknya itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan restitusi. Nah mungkin biasanya yang kita lakukan ya, ini antara hukuman dan konsekuensi. Betul ya Bapak Ibu ya? Antara hukuman dan konsekuensi ini yang biasanya kita lakukan jika ada kasus di sekolah kita seperti ini. Nah selanjutnya, berkaitan dengan restitusi, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, terakhir adalah kesenangan. Ini adalah bentuk dari kebutuhan dasar manusia yang memang betul-betul ada di dalam diri manusia. Kita ingin bertahan hidup tentunya. Kita ingin dikasihi, disayangi, dan ingin diterima. Rasa ingin diterima, misalkan di dalam suatu lingkungan ya. Kemudian penguasaan, kita ingin bebas dan kesenangan itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, ini ada contoh kasus lagi Bapak dan Ibu ya. Mungkin bisa saya bacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu, karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat murid-murid kelas 2, kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, ini adalah contoh kasusnya Bapak dan Ibu ya, dan mungkin ini memang yang biasa kita alami. Jadi artinya kedisiplinan ini yang diterapkan oleh Ibu Anas itu cukup baik, tetapi langkah yang diambil tidak baik untuk kedepannya. Ya, karena akhirnya anak akan terbentuk kedisiplinan itu dari faktor ekstrinsik, dari faktor luar, bukan datang dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu, ya, kita lihat untuk penerapan dihukum oleh penghargaan ya. Ini artinya dihukum dengan penghargaan. Menurut Alfikon, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Menurut Alfikon ya, Punish by Rewards 1993, wawancara ASCD, Annual Conference Maret 1995 mengemukakan, baik itu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Karena idealnya tindakan belajar itu sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu, menurut KON. Jadi, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kita lanjutkan. Sebentar, Bapak Ibu. Oke.
Nah, ini penghargaan untuk jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan. Seperti kehilangannya nanti motivasi dari dalam. Jadi seperti kecanduan ya. Jadi kalau diberikan penghargaan terus-menerus itu akan menjadi ketergantungan. Kemudian yang berikutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun juga tidak menyadari tindakan baik apa yang kita lakukan. Jadi untuk pemikirannya di situ adalah penghargaan itu bisa malah mematikan ya kreativitas. Bukan berasal dari dalam dirinya, ya, karena sudah diiming-imingi. Oh, ini nanti kalau kita mendapatkan penghargaan, berarti nanti kita sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik, tetapi itu sebetulnya tidak menyadari tindakan apa sih yang sebetulnya yang baik untuk dirinya dilakukan. Oke. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, kira-kira tindakan mana yang akan Anda lakukan? Apakah menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik? Atau mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak? Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Atau mengkritik dan mendiamkannya. Ini adalah pilihan dari Bapak dan Ibu guru. Kira-kira ketika murid Bapak dan Ibu guru melakukan kesalahan, yang mana yang Bapak dan Ibu guru akan lakukan? Ya, kita nanti akan setelah mempelajari restitusi ini ya, Bapak dan Ibu tentunya akan tahu mana sih tindakan mana sih yang semestinya saya lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Jadi, ada sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai pemantau, teman, ataupun sebagai manajer. Ini nanti saya akan share video ya Bapak Ibu, mohon izin sebentar. Bapak dan Ibu silakan menyimak video ini. Apakah sudah tampil di layar Bapak dan Ibu? Ya, sudah Bu Astri. Ya, oke. Silakan Bapak dan Ibu ya untuk menyimak. Sepertinya suaranya tidak terdengar ya Bu Astri. Oh, sebentar, saya stop share dulu ya. Karena ini saya share screen-nya 2. Sebentar ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini terdengar. Saya stop share. Sudah tampil belum Bu? Sudah tampil. Sudah ya. Tampilnya yang video ya? Iya. Ada suaranya? Tidak ada ini ya Bu ya. Waduh. Ini sebetulnya tadi udah ada sebentar ya. Bisa soalnya Bu Astri itu. Iya, karena saya share screen-nya tadi 2 kali. Langsung. Sebentar. Saya share screen dulu. Ya, sambil menunggu Bu Astri menyiapkan video ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Astri boleh menuliskan di kolom chat pertanyaan berkenaan dengan budaya positif ya Bapak Ibu ya, atau nanti bisa menyimak. Bu, mohon maaf. Ya, Bu izin live ya. Baik, Bu Mau ini mau ke apa? Iya Bu Nur. Ya, hati-hati ya di jalan ya. Ya, baik Bu Nur Hasana, sepertinya sinyalnya ya Bu Astri ya. Iya, sinyalnya juga sudah nggak bagus itu. Oke, sebentar ya Bu Amalia. Ini ada suaranya nggak kalau ini?
Izin Bu Amalia, apakah ada suara? Belum, Ibu. Belum ada, Ibu. Belum ada? Belum. Wah, ini padahal ini tadi sudah disiapkan ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, silakan dilanjutkan Bu Amalia. Ya. Yang jelas Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Astri tadi berkenaan dengan budaya positif, boleh mengajukan pertanyaan nanti ya Bapak Ibu setelah materi ini disampaikan secara tuntas ya oleh Bu Astri. Boleh dituliskan di kolom chat atau Bapak Ibu bisa menyampaikan nanti setelah Bu Astri menyampaikan materinya. Jadi tadi sudah ada restitusi, sudah ada hukuman, sudah ada penghargaan gitu ya. Ibaratnya dua sisi mata uang logam gitu ya. Antara reward dan punishment, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini kalau ini sudah ada suaranya belum nih Bu Bapak Ibu? Masih juga belum Ibu. Belum juga? Iya, belum. Ini padahal tadi sudah ada suaranya ya di. Oke, saya lanjutkan dulu saja ya Bapak Ibu ya. Ya, baik. Untuk materinya nanti untuk videonya saya akan tampilkan. Saya lanjutkan kembali. Ya, ini tadi 5 posisi kontrol restitusi ya. Tadinya saya menampilkan video peran guru sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian pemantau, teman, dan manajer. Ya, kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Apabila posisi guru itu sebagai penghukum, maka guru akan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu sebagai penghukum. Guru tersebut akan berkata kepada murid-muridnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Itu kalau sebagai posisi kontrol penghukum. Jika guru tersebut posisi pembuat rasa bersalah, maka guru tersebut akan berkata, berapa kali ibu harus memberitahukan kamu? Bu guru kecewa sama kamu. Itu dibuat seperti murid itu merasa bersalah. Ya, jadi ungkapan-ungkapan seperti inilah yang dirasakan oleh murid sehingga murid itu menjadi merasa bersalah atas ketidaknyamanannya atau atas perlakuannya ya, ketidakdisiplinan tersebut. Yang selanjutnya adalah sebagai posisi teman. Ungkapannya, ayolah yang tertib dong, buat Bu Guru bangga ya. Kali ini tidak apa-apa kamu melanggar tata tertib, tapi lain kali jangan ya. Ini jika posisi kontrol seorang guru menjadi teman. Posisi sebagai pemantau, yaitu kamu sudah melanggar. Apa aturan dan konsekuensinya? Ini jika guru tersebut sebagai pemantau. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, sekarang silakan Bapak dan Ibu merenungkan ya, mengingat kembali ketika murid-murid Bapak dan Ibu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, kira-kira Bapak dan Ibu ini berada di posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau bahkan sudah ada yang menjadi seorang manajer. Nah, ini nanti silakan Bapak dan Ibu guru merenungkan ya penerapan 5 posisi kontrol ini. Selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Tadi sudah disampaikan restitusi itu ya, pada segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam segitiga restitusi ini ada ketika menstabilkan identitas itu
seorang guru meyakinkan kepada muridnya ketika melakukan kesalahan atau melanggar kedisiplinan. Jadi kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Guru itu meyakinkan kepada muridnya bahwa apa yang sudah ia perbuat, apa yang sudah ia langgar itu adalah hal yang memang biasa dilakukan. Namun nantinya setelah menstabilkan identitas, guru akan memvalidasi tindakan apa yang salah dengan memberikan pernyataan semua perilaku pasti mempunyai alasan. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan bahwa kita semua atau murid-murid itu dapat mempunyai motivasi yang datangnya dari diri sendiri atau unsur intrinsik ya atau internal. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita lihat keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Nak? Dalam menstabilkan identitas ini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan ya. Dimulai dari validasi tindakan yang salah ya. Semua orang pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini dalam segitiga restitusi. Selanjutnya, ini menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi dalam membuat siswa membuat kesalahan itu adalah berperan nantinya ya menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Itu dalam langkah menstabilkan identitas. Kemudian jangan pernah mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Adapun dalam melaksanakan segitiga restitusi ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang dapat Bapak Ibu ajukan kepada murid. Misalkan, membuat kesalahan sesuatu itu adalah hal yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus pada memperbaiki masalah ini. Yang selanjutnya, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dalam memvalidasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dan seorang guru berperan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan berikutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang selanjutnya pernyataan ataupun pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau tidak memojokkan. Ini pada langkah restitusi segitiga restitusi dalam langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Atau kamu bisa saja bertindak lebih dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Atau yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini adalah langkah segitiga restitusi yang ketiga. Menanyakan keyakinan, yaitu pada teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat berperilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. Maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh pengajuan pertanyaannya seperti sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Nah, Bapak dan Ibu, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi? Yang pertama adalah perilaku yang salah. Jadi dalam perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau yang dituju. Yang kedua adalah kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah.
Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Yang kelima, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah tersebut. Ini adalah yang perlu diperhatikan jika dalam melakukan tindakan segitiga restitusi. Dalam restitusi itu tidak disarankan guru berbicara kepada murid bahwa melanggar aturan itu adalah sikap yang baik. Itu bukan. Jadi untuk penggambaran segitiga restitusi itu ya, walaupun tadi ada langkah-langkahnya, ketiga langkah itu harus memahami terlebih dahulu alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Jadi sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan atau power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu tadi kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan diterima, ya, love and belonging. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Ya Bapak Ibu ya. Namun bila kita memahami alasan yang melakukan sesuatu, maka dia akan merasa bahwa dirinya itu dihargai, bahwa dirinya itu disayangi, dirinya itu dipahami. Dengan tadi melakukan apa? Yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Mungkin dari beberapa Bapak dan Ibu guru di sini ya, Bapak guru Ibu hebat sudah mempunyai kesepakatan kelas atau keyakinan ya. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan sekolah atau kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Dibuatnya dalam bentuk yang positif. Jadi jangan ada kata jangan, misalkan jangan terlambat datang ke sekolah, jangan jangan lupa untuk melaksanakan piket, misalkan seperti itu. Itu hindari dari kata-kata yang negatif ya Bapak Ibu ya. Jadi sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah untuk diterapkan. Yang terakhir, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat menyusun. Nah, contohnya ini Bapak Ibu ya, kesepakatan kelas taat dan patuh dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, bertanggung jawab menjaga kebersihan, tertib selama kegiatan belajar mengajar, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh-contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, dan perlu merasa nyaman. Ini cukup seperti ini Bapak dan Ibu ya, keyakinan kelas. Ini adalah contoh kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Ini ada contoh keyakinan kelas di kelas 7 ya. Tadi salah satunya kan lebih abstrak dan lebih singkat, jadi tidak berkepanjangan. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Ya, itu Bapak dan Ibu yang bisa saya terapkan ya. Tentunya budaya positif ini memang sudah Bapak dan Ibu mungkin sudah diterapkan ya di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing ya. Dan tadi seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah, di sekolah kami contoh-contoh budaya positif itu sudah diterapkan. Tadi contohnya sebelum 15 menit dimulai kita biasakan pembiasaan. Tadi ada literasi, kemudian membaca surat-surat pendek. Nah, itu sudah diterapkan Bapak dan Ibu ya. Dengan menerapkan juga salah satunya menerapkan 5S. Nah, itu sudah kami terapkan. Salah satu budaya positif contoh di sekolah kami. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi penerapan budaya positif. Tentunya apa yang sudah saya sampaikan ini mudah-mudahan menjadi sangat bermanfaat dan sesuatu pembelajaran bagi kita semua. Karena saya berpikir juga sama halnya dengan Bapak dan Ibu ya. Saya itu berpikir, ini ternyata saya salah selama ini.
Kenapa saya merasa salah? Ternyata saya memberikan penghargaan kepada anak. Saya sempat, Pak. Jadi saya karena pegang kelas 6 ya, hampir kelas 6 terus. Jadi anak-anak yang kalau dulu kan masih ujian nasional ya, ujian sekolah. Apa namanya? Jadi saya lupa ujian sekolah. Nasional, tapi ujian nasional sekolah ya. Ujian sekolah. Ujian sekolah ya, sebelum ujian sekolah Bu, yang masih pakai ini apa namanya tuh NEM itu ya. Nah itu kalau yang nilainya bagus-bagus, nanti ketika ujian itu sempat saya ajak nonton, saya berikan hadiah, saya berikan penghargaan gitu. Ternyata di luar biasa Bapak dan Ibu ya, di pendidikan guru penggerak ini saya luar biasa mendapatkan beberapa pengetahuan yang memang artinya baru. Oh ternyata saya salah ya. Oh ternyata dengan memberikan penghargaan itu malah mematikan kreativitas mereka. Oh ternyata memberikan hukuman juga sama halnya. Jadi antara hukuman dengan penghargaan itu tidak beda Bu ya. Jadi siswa itu jadi merasa tidak percaya diri nantinya. Pertama, kalau kita melakukan hukuman atau sanksi, mereka akan merasa takut. Akhirnya dengan rasa ketakutan itu mereka akan saya nanti kalau misalkan tidak mengerjakan PR saya pasti akan dihukum. Saya nanti akan diberikan sanksi. Jadi saya ngerjain PR aja deh. Itu datangnya dari luar karena dari siapa? Dari gurunya. Tetapi kalau misalkan kita melakukan tadi restitusi, contoh segitiga restitusi itu ya, nah itu ternyata tuh nanti mereka tuh akan sadar dengan dirinya. Jadi tanpa adanya penghargaan, tanpa ada hukuman, mereka itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Mereka itu akan terbentuk, mereka akan sadar. Oh iya, bahwa saya ini seorang murid, jangan sampai saya terlambat. Karena apa? Nanti mereka akan mengetahui dengan sendirinya Bapak Ibu, kalau saya terlambat berarti saya tidak menerapkan keyakinan yang ada dalam diri saya. Itu datangnya dari dirinya sendiri, bukan karena dari orang lain. Dan ini ternyata antara hukuman dengan penghargaan ini itu punya jangka waktu yang sangat panjang. Ya, jadi mereka nanti akan terbiasa, kebiasaan, atau mereka nanti akan selama hidupnya dihantui dengan rasa ketakutan. Itu yang menjadi permasalahan ya, yang selama ini memang sudah kita jalankan, sudah kita laksanakan. Contohnya tadi gitu ya, dalam permasalahan yang tadi contoh kasusnya si Ibu Anas mencoba betul ya, pengen anak-anaknya itu tertib ketika masuk ke kelas. Tetapi apa yang sudah Ibu Anas lakukan ternyata hanya sebuah ketakutan anak-anak. Nanti saya mau dihargai, nanti saya akan mendapatkan reward ini, saya akan dapat bintang. Bukan datangnya dari dirinya sendiri gitu. Jadi itu saja ya Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin saya kembalikan ya kepada Bu Amalia. Silakan Bu Amalia. Iya, terima kasih Bu Astri. Oh, keren banget ya Nyai ya hari ini ya. Materinya cukup bisa dikatakan banyak ya Bapak Ibu ya. Banyak baru yang kita dengar gitu ya, berkenaan dengan segitiga restitusi. Oh ada segitiga gitu, kenapa nggak ada lingkarannya? Oh nggak juga ya. Jangan juga akhirnya jadi arahnya ke sana. Tapi yang jelas Bu Astri atau Nyai kita ini telah menyampaikan materi yang luar biasa gitu ya Bapak Ibu. Ada segitiga restitusi, ada posisi kontrol, terus di mana sih tadi ada di mana posisi kita gitu ya sebagai pendidik atau pengajar di kelas. Lalu ada kebutuhan dasar manusia, lalu ada keyakinan kelas. Nah ini biasanya di awal-awal nih ya Bu Astri ya, untuk menentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah biasanya di awal-awal tahun atau di awal ajaran baru gitu ya. Lalu ada motivasi, dukungan, penghargaan gitu ya. Ternyata ibarat yang tadi saya juga sudah sampaikan, ibarat dua sisi mata uang logam. Hukuman dengan penghargaan itu ternyata jangka panjang gitu ya, jangka panjang mungkin tidak kita rasakan hari ini gitu kan ke siswa kita, tapi ternyata itu berefek sekali. Betul yang sudah disampaikan Bu Astri tadi, tidak sekarang gitu ya, bisa nanti
dirasakan entah itu ketakutan atau lainnya. Kemudian alhamdulillahnya gitu ya, alhamdulillahnya di SDN Kebon Kosong ini sudah melaksanakan budaya positif ya, salah satunya adalah pembiasaan gitu ya, ada literasi, ada pembacaan surat-surat gitu ya Bu Asri ya. Alhamdulillah sekali, mudah-mudahan menjadi motivasi Bapak Ibu gitu ya, bisa diterapkan di sekolah masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya, sebagai inovasi atau sebagai hal-hal yang ya cukup deh gitu, cukup banyak ya. Itu jadi ikutan mengulas nih Bu Asri nih sayanya jadinya. Iya, nggak apa-apa. Bu Amalia, sebetulnya saya mau penasaran nih, mau menampilkan video Oh ya iya, supaya boleh benar-benar. Jadi ibarat hutang tuh ya jadinya Bu Asri, mengingatkan saya juga nih ada video yang memang Iya. belum ditampilkan. Tapi saya juga bingung ya, kenapa bisa media playernya nggak ada suara ya? Padahal tadi juga ada sebelumnya sudah gambarnya. dites. Mudah-mudahan yang sekarang bisa ya Bu Asri ya. Ada nggak Bu Amalia? Ini sudah di play? Belum, maksudnya sudah muncul? Sudah tampil. Oke. Kalau suaranya apakah terdengar nggak? Belum juga nih. Oke deh, nggak apa-apa deh. Ini saya cepat-cepat aja ya sedikit ya. Mungkin sambil diinformasikan saja apa yang menjadi yang penting gitu ya Bu Asri ya. Silakan Bu Asri. Ya, oke. Sebetulnya ini tadi sudah sudah di-share ya. 5 posisi kontrol guru. Jadi ini pada kasus kemarin ceritanya ini adalah murid ini terlambat datang ke sekolah ya. Dan ini Bapak dan Ibu guru silakan menyimak posisi guru sebagai penghukum. Atau ada yang bisa bantu saya nggak nih untuk tampilkan suara ya? Oke, silakan Bapak Ibu. Nih sepertinya harusnya videonya bagus nih ya. Ada seorang anak gitu ya Bu Asri ya. Iya. Nah ini adalah sebagai penghukum ya. Kalau tadi ya, ini ada pernyataan ya Bapak Ibu ya, malah sekali ya kamu jadi anak. Nah, seperti ini. Dan dikuatkan dengan dasar pemalas, nggak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali kamu terlambat? Dari gestur dan dari matanya sudah terlihat ya Bu, bukan dari suara lagi. Dan ini menghukum harus memutari lapangan basket. Ya ini Bapak Ibu ya. Oke, ini sebagai penghukum. Jadi dihukum atas keterlambatannya. Nah, ini murid menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah kepada siswa, ini contohnya. Ya ini posisi pembuat merasa bersalah, jadi si guru itu meyakinkan kepada siswa ya, kepada murid. Dengan, oh nanti ibu disangka tidak bisa bina kamu, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolah. Nah, aduh gimana ini ya? Ini anak jadi merasa bersalah. Kamu suka ya kalau ibu ditegur oleh bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa nih di buku absen karena keterlambatan? Karena sering terlambat, ibu harus apa? Walaupun kata-katanya lebih halus ya Bu Asri ya. Iya. Kata-katanya ini lebih halus, seolah kamu jangan seperti itu ya, nanti ibu yang akan ditegur oleh kepala sekolah. Ibu nanti bisa jantungan. Wah ini kan anak dibuat seolah-olah kayak ini adalah kesalahan saya. Nah, kalau untuk membuat merasa bersalah itu, seorang guru itu cenderung kalimatnya itu lembut, ya, dan
membuat murid merasa bersalah, ini adalah salah satu dari identitas gagal, dan jadi rendah diri. Dampaknya ya, menarik diri dari lingkungan. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Ini Bapak dan Ibu ya, saya sayang sekali ini kenapa bisa nggak tampil ya suaranya. Nah, ini adalah sebagai teman. Gurunya itu, kamu bukannya anaknya yang larinya paling kencang, kok terlambat sih? Dengan kalimatnya seperti ini. Ini posisi guru sebagai teman. Iya, jadi guru itu memastikan nanti kalau lain kali biar nggak terlambat, larinya lebih kencang lagi ya. Ini adalah posisi guru sebagai teman. Nah, di sini posisi guru sebagai teman, suara guru itu akan ramah Bapak dan Ibu dan cenderung bersenda gurau, bercanda ya, untuk menghangatkan suasana. Nah, dampaknya apa untuk siswa? Dampaknya murid akan bergantung kepada satu orang. Jadi faktor ketergantungan. Dan murid tidak mandiri serta tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau atau monitor Bapak dan Ibu. Nah, ini masih kasus yang sama ya. Nah, guru tersebut meyakinkan apakah murid itu tahu peraturan sekolah dan jam berapa sih kita harus masuk sekolah? Nah, ini bertanya dengan muridnya. Nah, kemudian meyakinkan kepada si murid. Seorang pemantau, posisi guru sebagai pemantau ini mengandalkan perhitungan. Bersuara datar, tidak emosional, tetapi juga tidak bersenda gurau ataupun tidak menggunakan suara yang tinggi. Nah, ini terciptanya identitas diri positif atau berhasil. Ini posisi guru sebagai pemantau dan atau monitor. Nah, apa dampaknya jika guru sebagai pemantau atau monitor? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah. Jadi tanpa memahami sebetulnya ya, sepenuhnya itu nilai kebajikan yang akan dituju. Dan tidak sepenuhnya mandiri. Ini adalah pada posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Kita lihat dari videonya ya. Ini masih kasus yang sama dan meyakinkan bahwa sekolah itu masuk jam 7, sekarang sudah jam 7:20. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, ini adalah posisi guru sebagai manajer meyakinkan kepada murid, keyakinan sekolah mana yang perlu kamu tingkatkan. Nah, ini anak akan menjawab. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Nah, si guru meyakini kepada siswanya, kepada muridnya, apakah kamu meyakini keyakinan yang telah disepakati? Nah, ini juga meyakini prinsip ya, prinsip saling menghormati. Dan guru meyakini bahwa untuk memperbaiki keterlambatan itu ya, kasus tadi, memperbaiki kesalahan itu dengan apa? Nah, murid akan dengan sendirinya dia mencoba untuk murid tersebut untuk meyakini keyakinannya. Ya, bagaimana sih kamu caranya untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, saya akan mencoba untuk tidak lupa menyetel alarm.
ya untuk meyakinkan guru sebagai posisi manajer mengingatkan kepada Naren ya untuk nanti apa sih keyakinannya kamu nih untuk memperbaiki kesalahan ini gitu ya. Nah, untuk posisi sebagai manajer, suara manajer itu netral, jadi tidak emosional, tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi dan tentunya tercipta identitas positif dan keberhasilan ini menyangkut dengan tadi segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu ya. Dan dampaknya yaitu dampak posisi manajer itu murid akan merasa jadi mandiri dan percaya diri dalam memecahkan masalah. Nah, ini Bapak dan Ibu posisi 5 kontrol kita sebagai guru ya. Jadi tadi Bapak dan Ibu kira-kira ada di posisi yang mana? Nah, mungkin itu ya Bu Amalia ya. Mohon maaf ini mungkin karena tadi awalnya sudah ada ya suaranya ya. Dan saya tadi news share screen kayaknya gara-gara itu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan diseminasi penerapan budaya positif ini. Mudah-mudahan sekali lagi tentunya bermanfaat dan kita bisa saling mengingatkan kembali ya, mungkin apa yang telah kita sudah lakukan kepada murid-murid kita dengan memahami penerapan budaya positif ini dengan tadi 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kita akan berubah ya, mencoba untuk mengubah diri kita juga ya, tentunya dari faktor diri kita dulu untuk mengubah murid-murid kita itu menjadi yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu guru yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi kepada Bu Amalia. Terima kasih Bu Amalia. Iya, baik, terima kasih Bu Astri. Ini materinya sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Kita sudah di pukul 14.25 nih Bu Astri. Kira-kira mau kita buka pertanyaan berapa termin nih Bu Astri? Cukup 1 ya sepertinya Bu Astri. Kayaknya kalau pertanyaan di ini boleh deh 1 aja Bu. 1 aja. Cukup 1. Nanti saya minta testimoninya ya Bu Amalia ya. Baik Bu Astri. Ya, yang bersedia untuk memberikan testimoni. Baik, terima kasih Bu Amalia. Ya, terima kasih juga Bu Astri. Silakan Bapak Ibu, ada 1 pertanyaan, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya berkenaan dengan budaya positif. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari ada segitiga restitusi atau dari budaya positifnya atau mungkin ada sharing-sharingnya. Silakan Bapak Ibu. Di sini ada Bu Erni, ada Pak Aldi, ada Bu Tuti, ada Bu Agustina. Izin Bu bertanya. Oke, silakan Bu Tuti. Boleh disebutkan nama dan dari asal sekolah ya. Silakan Bu Tuti. Baik, nama saya Tuti Sri Nur Hayati, asal sekolah dari SDN Pegadungan 6. Izin Bu Astri dan Bu Amalia, yang tadi sudah Bu Astri paparkan, baik 5 posisi kontrol maupun yang segitiga restitusi. Dan mohon maaf, untuk restitusi ini kan kalau dibilang memang baru ya maksudnya, dan memang yang Bu Astri itu memang kita sendiri pernah merasakan atau melakukan gitu kan, melakukan kayak mulai dari yang penghukuman, pembuat merasa bersalah atau teman pemantau, mungkin untuk yang manajer. Nah, saya ingin bertanya nih, terkadang kan seperti yang Bu Astri tadi permasalahan yang ditimbulkan antara Bu Anas dengan Pak Heru kan memang tidak ada, maksudnya tidak berkoordinasi juga dalam pengelolaan kelas. Nah, kalau misalnya seperti itu ya, pengelolaan kelas, jadi pada saat gurunya tidak hadir digantikan anak-anak terbiasa dengan guru kelasnya gitu. Saya ingin bertanya, bagaimana solusinya untuk dampak positifnya untuk di sekolahan, sehingga antara guru dengan yang satunya itu bisa menerapkan baik posisi kontrol ataupun yang segitiga restitusi di antara sekolah, di antara teman sejawat gitu. Apakah kita harus kayak sosialisasi atau misalnya memberikan sedikit informasi atau pengetahuan tentang kita memperbaiki untuk dampak positif dan kebiasaan
siswa ini nih gitu loh. Jadi anak-anak yang tidak memiliki yang seperti yang tadi dicontohkan, kadang-kadang siswa sendiri kayak takut, punya rasa bersalah, datang atau takut dihukum, atau yang seperti Bu Asti tadi berikan contoh, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan, dia tahu maksudnya nanti kayaknya hukumannya berat nih atau kayak gimana. Dan saya minta apakah kita guru harus apa sih koordinasinya semacam apa gitu Bu, maksudnya untuk tindak lanjut di dalam sekolah biar bukan satu sisi aja atau maksudnya dari kita satu guru aja dengan kondisi kelasnya ke kelas kita sendiri gitu, tapi untuk satu sekolahan bagaimana koordinasinya gitu loh. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Tuti. Bisa langsung dijawab sepertinya ya Bu Asri ya, sepertinya untuk tindak lanjut. Baik. Ya, ini menarik sekali ya Bu Amalia ya, Bu Tuti, luar biasa, terima kasih pertanyaannya ya. Karena memang betul sekali ya Bu Tuti ya, sebetulnya kita sudah menjalankan kelima posisi kontrol tadi tanpa Bapak Ibu sadari. Ya, jadi selama ini kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru itu sudah kita jalani ternyata. Tetapi kata-katanya itu yang baru kita tahu. Oh iya, ada segitiga restitusi. Oh ternyata ini posisi kontrol. Oh pembuat merasa bersalah. Selama ini kita menerapkan saja gitu ya. Mulai dari kita ternyata tanpa kita sadari, oh ya kita sudah menjadi seorang manajer. Pembuat merasa bersalah pun juga iya. Ketika anak itu memang melanggar peraturan atau tata tertib. Ketika anak itu memang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita buat. Tentunya menarik sekali ya Bu Tuti ya, terkait dengan tadi apa yang sudah Bu Tuti tanyakan, permasalahan Ibu Anas dan nantinya digantikan oleh Pak Heru, itu memang jadi seperti ini, karena saya pun juga merasa ini adalah hal yang baru. Jadi hal yang baru bukan berarti ini baru-baru banget, bukan. Tetapi ini memotivasi saya sendiri ya untuk artinya berubah. Bagaimana caranya berubah? Yaitu dengan cara tentunya berkolaborasi Bu Tuti ya. Jadi ini tentunya penting sekali kita sampaikan kepada teman-teman atau rekan sejawat kita, khususnya dalam satu lingkungan sekolah terlebih dahulu. Jadi adanya kolaborasi, adanya kerjasama ya, dengan koordinasi yang baik itu akan menjalankan segitiga restitusi ini untuk kedepannya memang ternyata apa yang sudah kita lakukan mari kita rubah antara tadi bentuk penghargaan, bentuk hukuman, bagaimana sih supaya anak-anak kita ini tidak dibiasakan dengan ketika melakukan kesalahan kita berikan hukuman. Ketika anak itu mendapatkan yang dirasanya baik kita berikan penghargaan. Ternyata itu kan menjadi hal yang memang mematikan gitu ya, mematikan kreativitas anak-anak itu dan akhirnya tidak berasal dari dalam dirinya, itu yang kita hindari karena jangka panjang yang akan kita pikirkan. Jadi tentunya Bu Tuti ya sekali lagi mari kita sama-sama ya, karena ini adalah pembelajaran yang sangat bermanfaat ya, khususnya bagi saya pun juga nanti bisa menerapkan ini di murid-murid saya ya. Saya sudah mulai mencoba. Tadinya saya membuat kesepakatan kelas anak-anak kalau nanti ini harusnya begini ya. Tetapi ternyata ketika saya mendapatkan materi ini saya dibukakan. Oh iya ya, saya ternyata dari 5 posisi kontrol ini kenapa nggak pernah, jarang sekali menjadi yang manajer gitu ya. Jadi dengan contoh kemarin saya membuat contoh kasus ya, yang saya buat. Memang itu sebagai tagihan kami juga yang membuat contoh kasus. Saya sudah mulai memahami ketika anak datang terlambat, saya tanyakan dengan tadi posisi kita sebagai manajer, apa sih keyakinan sekolah yang kamu tahu, seperti itu. Jadi dengan nada yang tidak membuat seolah-olah anak ini ditekan, anak ini selalu bersalah gitu ya atas kayak penebusan dosa gitu ya, padahal tuh itu salah sekali. Dan mulai dari sekarang mari Bapak dan Ibu ya, dari apa yang mungkin ini sedikit yang bisa saya pahami dari pemahaman saya tentang budaya positif ini, mari kita sama-sama ambil yang menjadi bagian positifnya, mari kita ubah paradigma yang lama ya. Jadi mindset kita tuh betul-betul dibuka. Marilah, ini kan kita kan menuju kepada merdeka belajar ya. Jadi artinya tuh juga menguatkan tadi
dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Dan tentunya ini sangat penting sekali untuk kedepannya jangka panjang anak-anak kita. Jadi sekali lagi Bu Tuti, jika memang ini mungkin tadi yang saya paham Bu Tuti menyampaikan nanti kalau kita harus ada koordinasi terlebih dahulu itu ya. Dan anak-anak tiba-tiba kaget, loh kok tadinya gurunya Bu Tuti kok jadi Bu Astri, kan seperti itu. Biarin aja, nanti kan saya nggak dapat bintang. Biarin aja nanti Bu Astri kan Bu Astri nggak tahu kan gitu ya. Nah, ini yang harus kita ubah. Jadi artinya marilah Bapak dan Ibu ya kita mulai, meskipun itu mulai dari yang sekecil ya. Tetapi kalau ini kita bisa mulai dari dini, dari sekarang, itu mungkin akan menjadi perubahan yang akan lebih besar. Jadi marilah Bu Tuti ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus. Jadi kalau kasus itu sebetulnya banyak sekali ya, siswa tidak mengerjakan PR, siswa ketika kita dalam menjelaskan di kelas dalam pembelajaran itu ada yang tidak fokus, ada yang tidak konsentrasi, ada yang bercanda, ada yang ngobrol. Nah, mulai dari sekarang, dari penerapan budaya positif ini kita coba posisi kontrol kita sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Mulai dari memvalidasi tindakan yang salah seperti itu ya, sampai nanti keyakinan betul-betul anak itu bahwa saya berkeyakinan saya ini bisa seperti ini karena dari dalam diri saya sendiri, bukan karena saya takut dengan Bu Astri, bukan saya takut karena Bu Tuti, seperti itu. Mungkin itu ya Bu Tuti ya. Terima kasih banyak Bu Amalia. Terima kasih Bu Astri. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Amalia. Ternyata nggak terasa ya. Saya tadinya minta waktunya 1 jam. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya antusiasnya. Aduh. Memang kalau bicara dengan budaya positif ini banyak sekali. Saya pun menarik ya. Ketika saya berdiskusi pun juga ya ini di pendidikan guru penggerak ini menarik sekali, apalagi kita menemukan permasalahan-permasalahan kasus-kasus yang ada memang pada diri kita sendiri, dan tentunya ini memang luar biasa. Ini hal yang bagi saya itu memang harus saya ubah dari diri saya terlebih dahulu. Kita mau menginginkan murid-murid kita itu baik, tetapi kalau kita belum menerapkannya itu tidak akan jalan. Gitu Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Amalia, terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih Bu Tuti. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Astri, Bu Tuti. Terima kasih atas pertanyaannya ya, Bu Tuti ya. Ya memang tidak terasa ya Bu Astri ya. Totonya udah 1 jam gitu kan. Totonya tidak 1 jam berkenangan dengan video dan materi yang disampaikan. Tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Astri, Bapak Ibu, memang betul tidak instan ya. Nah, tapi Bu Astri menginginkan ada salah satu dari ibu ini menyampaikan testimoni gitu ya, berkenaan dengan materi atau penyampaian yang sudah disampaikan oleh Bu Astri. Ini kira-kira adakah yang berkenan? Aduh, Bu Yuyun sudah senyum-senyum. Bu Yuyun, bagaimana Bu Yuyun? Baik, alhamdulillah nih, sepertinya ini saya langsung diambil alih nih Bu Astri. Silakan Bu Yuyun. Ya, terima kasih Bu Amalia dan Bu Astri. Dari saya disampaikan oleh Pak Astri tadi. Saya Yuyunnya dari saya guru kelas 6 dari SDN Jati 07 Jakarta Timur. Dari pemaparan materi yang tadi disampaikan oleh Astri sangat bermanfaat saya pribadi. Karena saya jadi tahu dan dapat membedakan juga bagaimana dari hukuman, terus juga keadaan dalam memberikan hukuman, dalam memberikan keadaan, terus juga perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi seperti itu apa gitu. Alhamdulillah jadi banyak tahu, terima kasih banyak Bu Astri. Terus selanjutnya posisi kita sebagai guru, posisi kontrolnya dalam restitusi itu baiknya bagaimana? Baiknya yang tadi disampaikan oleh Bu Astri tadi adalah sebagai manajer baik. Begitu juga dengan segitiga restitusi Ibu. Jadi tahu saya. Terima kasih Bu Astri. Terima kasih juga Bu Yuyun. Terima kasih Bu Amalia.
Ya, baik, terima kasih Bu Yun. Nih, kira-kira testimoninya cukup satu Bu Astri atau mau nambah? Cukup, Cukup ya. Bu Amalia ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yuyun ya. Nanti testimoninya boleh semuanya ketika saya stop record. Karena nanti saya harus mengediting video kembali. Ya, ini sebenarnya bukan ditutup satu saja ya, sebenarnya maunya sih semua gitu ya, karena kan kita tidak tahu nih feedbacknya dari teman-teman gitu ya berkenaan dengan materi yang disampaikan Bu Astri tadi, ngena nggak ya gitu kan maksudnya. Begitu ya Bapak Ibu, itu sekedar perwakilan. Mungkin sebagai closing statement ada yang mau disampaikan kembali Bu Astri sebelum kita tutup nih? Ya Bapak Ibu, mungkin ini dari saya ya, penerapan budaya positif ini kita akan mulai dari diri kita dulu sendiri ya, dan tentunya kembali lagi sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Artinya pembelajaran itu sebaiknya berpihak kepada murid dan dikembalikan kita sesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya anak-anak. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita ubah mindset dan paradigma lama kita ubah dengan sesuatu yang mungkin baru, karena memang kalau sesuatu yang baru mungkin agak sulit ya Bu Amalia, tetapi tidak alangkah baiknya kita akan mencoba gitu. Jadi mari Bapak dan Ibu guru hebat, kita adalah pendidik yang hebat dan kita akan menciptakan generasi yang hebat, berkarakter dan berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Keren. Oke, terima kasih Bu Amalia. Sama-sama Bu Bapak dan Astri. Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, dan seterusnya kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Terima kasih. Sama-sama Bu Astri. Aduh, ini mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan ya di closing statement saja menjadi doa ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada perubahan dari kita, walaupun itu memang tidak instan dan mungkin tidak langsung besar gitu ya Bapak Ibu ya. Sedikit tapi bermanfaat. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Bu Astri ini saya ingatkan kembali bermanfaat, yang jelas ya, yang jelas bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga tidak bosan-bosannya gitu ya, apa yang mau di-sharing ini sekedar sharing ya Bapak Ibu ya. Jangan berasa Bu Astri ini karena nyai gitu ya harus ditundukkan gitu kan, harus diikuti, bukan seperti itu juga ya Bapak Ibu ya. Itu saja ya Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di agenda hari ini di tanggal 10 September 2022. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dengan nyai kita. Nggak mungkin lah, jangan lah ya Bapak Ibu ya. Tadi kita sudah buka dengan Al-Fatihah gitu ya Bapak Ibu. Mari kita tutup ke agenda kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bu Amalia. Sama-sama, hatur nuhun Ibu Astri. Saya izin stop record dulu ya. Saya izin Recording diri ya Bapak Ibu ya. Saya tutup. Allahumma ma'afik ila mubitorik billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.